Saat ini, kita sudah memasuki wilayah kota pelajar Yogyakarta. Situs-situs sejarah banyak ditemukan di tempat ini. Salah satunya, Candi Borobudur yang belakangan viral karena harga tiketnya meroket jadi Rp750.000. Candi Borobudur diketahui memang didirikan khusus bagi kaum Buddha. Namun siapa sangka, jika ada teori yang mengatakan jika candi ini memiliki keterkaitan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Benarkah hal tersebut? Sebagai masyarakat Indonesia, kita patut bangga karena Candi Borobudur adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia. Candi ini didirikan oleh penganut Buddha Mahayana di era Mataram kuno di bawah pemerintahan dinasti Syailendra abad ke-7. Jika kita amati, ada sebuah tulisan di kaki tertutup dari candi ini yang berbentuk huruf Jawa kuno dan berasal dari huruf Palawa. Keindahan Candi Borobudur memang sungguh memanjakan mata. Jika diamati secara detail, kita akan menemukan banyak keunikan dari candi ini. Maka tak heran jika monumen Buddha terbesar di dunia yang Anda saksikan selalu ramai pengunjung tiap harinya. Stupa utama terbesar terletak di tengah dan menjadi mahkota bangunan ini. Juga dikelilingi oleh 3 barisan melingkar, 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha, tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan sikap tangan Dharma Cakra Mudra. Tak ada yang mengetahui bagaimana bangunan dengan nilai estetik seperti Candi Borobudur diciptakan. Bahkan dilansir Wikipedia, siapa dan kenapa candi tersebut dibangun memang masih menjadi misteri. Namun ada seorang tokoh yang mengklaim penciptaan Candi Borobudur ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Meski penciptaannya belum jelas, namun menurut ahli sejarah, Candi Borobudur tidak asal diciptakan. Peneliti di Bandung V Institute menuturkan, candi-candi di Pulau Jawa dibangun dengan sistem algoritmik, seperti pada program komputer. Pada Candi Borobudur sendiri, ada perpaduan teknologi yang tinggi, arsitektur serta jiwa seni, sehingga bangunan tersebut bisa ada. Candi Borobudur dibangun menggunakan kurang lebih 55.000 meter kubik batu yang setara dengan 2 juta bongkah batu. Tak hanya itu, jumlah reliefnya mencapai 1460 dan jika dipanjangkan bisa menyentuh jarak 3 km. Jika diperhatikan dengan seksama, bangunan ini sangat tinggi. Puncaknya bisa sampai 42 meter dengan lebar dasar 123 meter. Meski sudah berusia 12 abad, namun bangunan ini masih berdiri kokoh dan masih terus terpelihara. Ada yang menganggap jika simbol relief memiliki makna terselubung dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kiai Haji Fahmi Bashar dalam bukunya Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman mencoba menemukan beberapa teori dalam Al-Quran dan mengaitkan Candi Borobudur dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam bersama Ratu Sabah. Mari kita flashback sejenak ke masa perjuangan Nabi Sulaiman mengislamkan sang ratu. Al-Kisah, Ratu Balkis dulunya menyembah matahari di sebuah kerajaan besar di negeri Sabah. Nabi Sulaiman pun mengirimkan surat kepada sang ratu dan mengajaknya masuk Islam. Ratu Balkis yang menemukan langsung surat itu memberitahukan isi pesannya kepada para pembesar kerajaan. Ia juga bertanya balasan apa yang paling tepat untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman. Ratu Balkis pun menyerahkan sebuah hadiah yang justru membuat Nabi Sulaiman murka dan mengembalikan hadiah tersebut. Nabi Sulaiman kesal karena Ratu Balkis bersikap sangat sombong dan menyuruh Ratu Balkis datang menemuinya. Akhirnya sang Nabi memerintahkan pasukannya untuk membangun singgasana Ratu Balkis sebelum sang ratu menghampirinya. Akhirnya para jin berkata, "Kami akan datangkan kepadamu singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Ketika Ratu Balkis sampai dan melihat istana tersebut, ia sangat kaget serta takjub. Ia malu karena telah bersikap angkuh, namun hatinya kemudian terenyuh hingga akhirnya ia memeluk Islam. Kisah inilah yang membuat beberapa tokoh
Salah satunya, Kiai Haji Fahmi percaya jika istana Ratu Balkis yang dimaksud adalah Candi Borobudur. Di dalam bukunya, ada setidaknya 40 bukti yang telah Kiai Haji Fahmi paparkan. Namun kami akan menghadirkan setidaknya 7 fakta menarik untuk Anda. Pertama, relief-relief yang terdapat pada Candi Borobudur memiliki simbol yang sangat identik dengan kisah Nabi Sulaiman dengan sang ratu. Simbol ini terdapat dalam peti dan dijaga oleh seseorang. Kotak atau peti itu adalah tabut peninggalan Nabi Daud alaihissalam kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di dalam kotak tersebut terdapat kitab Zabur, Taurat, dan tongkat Nabi Musa. Selanjutnya, setelah jin mengetahui jika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, jin rupanya menghentikan pembangunan. Namun di Borobudur juga terdapat patung yang belum tuntas pengerjaannya dan dikenal dengan Unfinished Solomon. Yang tak kalah mengejutkan adalah peran burung dan hewan dalam penciptaan bangunan tersebut yang terkandung dalam surah An-Naml ayat 20-22. Ternyata di Candi Borobudur ada beberapa relief yang juga bermotif bunga dan burung. Selain burung, ada juga motif lain seperti kuda, babi, monyet, anjing, hingga gajah. Sahabat beriman, alasan selanjutnya juga sangat mencengangkan. Kiai Basya mengungkapkan jika kata Saba memiliki arti berkumpul. Menurutnya, burung hut-hut hanya mengatakan Saba saat melaporkan ke Nabi Sulaiman karena tidak tahu nama daerah tersebut. Menurut sang kiai, tempat berkumpul tersebut di Candi Ratu Boko dan letaknya sekitar 36 km dari Borobudur. Dan kalau dihitung-hitung, masih sangat memungkinkan bagi burung-burung untuk melakukan perjalanan sekali terbang. Tapi dilansir Wikipedia dalam bahasa Al-Quran, Saba justru berarti kabilah dari Arab yang tinggal di Yaman. Masih menyoal misteri Saba yang ternyata menurut sang kiai, Saba adalah Wonosobo. Dalam surah Saba ayat 15 dijelaskan jika wilayah ini penuh dengan pepohonan. Sedangkan dalam kamus bahasa Jawi kuno yang disusun Dr. Maharsi, Wana berarti hutan. Sampailah pada kesimpulan jika Wonosobo adalah hutan Saba, beralih dari nama Saba ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut sang kiai, nama Sulaiman erat kaitannya dengan nama Jawa. Awalan kata Su misalnya mirip nama orang-orang Jawa. Dan Nabi Sulaiman adalah satu-satunya di antara 25 rasul dengan awalan Nabi Su. Terakhir, surat yang ditemukan di dalam kolam di Candi Ratu Boko diduga berisi sebuah penggalan kalimat yang pernah ditulis oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis melalui burung hut-hut. Surat itu ditulis di atas pelat emas sebagai bukti kekayaan Nabi Sulaiman. Sebenarnya masih ada bukti-bukti lain yang ditunjukkan oleh Kiai Fahmi. Namun penemuan tersebut hingga kini masih menjadi bahan diskusi di kalangan sejarawan dan akademisi. Sahabat beriman, apakah Anda percaya dengan opini tersebut? Apakah ada bukti lain yang Anda temukan? Wallahu a'lam bishawab.